Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bragurno MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang komposisi dan persebaran penduduk. Sebelum menjelaskan materi tersebut, izinkan saya dan anggota kelompok saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elza Rahmadani selaku Ketua Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Intan Atmanegara. Perkenalkan, nama saya Sabina Alicia Pulandari. Perkenalkan, nama saya Bayu Septo Leon Linandar. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia. Perkenalkan, nama saya Vindi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Surya. Perkenalkan, nama saya Trisa Selin Paedongan. Perkenalkan, nama saya Vivaulia Putri. Perkenalkan, nama saya Angelina Krisnanda. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Komposisi dan persebaran penduduk adalah topik penting dalam studi kebijakan kependudukan. Dalam video ini kita akan menjelaskan konsep-konsep dasar tentang komposisi dan persebaran penduduk di Indonesia. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas pentingnya memahami suatu komposisi penduduk dan bagaimana mereka tersebar di suatu wilayah. Pada dasarnya, kependudukan adalah studi tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah, yang dimana populasi manusia terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini melibatkan analisis data demografis seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan populasi. Komposisi penduduk merujuk pada karakteristik demografis dari suatu populasi. Ini termasuk usia, jenis kelamin, etnisitas, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan faktor-faktor lain yang membedakan individu dalam populasi. Data komposisi penduduk ini sangat penting untuk perencanaan kebijakan publik dan juga untuk pengambilan keputusan. Yang terdiri dari komposisi penduduk yaitu yang pertama ada usia penduduk. Usia penduduk adalah salah satu aspek penting dalam komposisi penduduk. Dalam suatu populasi, kita dapat mengidentifikasi kelompok usia seperti anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, dan lanjut usia. Informasi ini membantu pemerintah dalam merencanakan program kesehatan, pendidikan, dan pensiun. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Komposisi penduduk juga melibatkan perbandingan antara jumlah pria dan wanita dalam suatu populasi. Informasi ini penting untuk memahami kesenjangan gender, kebutuhan kesehatan khusus, dan perencanaan keluarga. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada etnisitas. Etnisitas adalah faktor penting dalam komposisi penduduk di beberapa negara yang memiliki keragaman budaya yang tinggi. Data etnisitas membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang mempromosikan inklusi sosial, keadilan, dan harmoni antar kelompok etnis. Yang keempat yaitu tingkat pendidikan. Informasi tentang tingkat pendidikan penduduk mampu membantu pemerintah dalam merencanakan program pendidikan dan pelatihan. Data ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan pendidikan dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Yang terakhir yaitu kelima ada pekerjaan. Komposisi penduduk juga mencangkup informasi tentang jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu dalam suatu populasi. Data ini membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan ekonomi, pelatihan kerja, dan pengembangan sektor tertentu. Selanjutnya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah selalu tetap, melainkan selalu mengalami perubahan baik itu berupa pertambahan maupun pengurangan. Pertambahan penduduk di suatu wilayah terjadi
ketidakseimbangan antara angka kelahiran dengan angka kematian, yakni angka kelahiran yang lebih besar dibanding dengan angka kematian. Kemudian tidak hanya itu, pertambahan penduduk di suatu wilayah juga dapat diakibatkan adanya selisih angka penduduk yang masuk dan keluar di suatu wilayah. Salah satu cara untuk menggambarkan komposisi penduduk adalah dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan grafik yang berbentuk segitiga yang digunakan untuk menggambarkan distribusi usia dan jenis kelamin dalam suatu populasi. Terdapat 3 jenis piramida penduduk yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik penduduk suatu negara. Pertama, ada piramida ekspansif. Piramida ini berbentuk segitiga yang dimana pada bagian dasarnya melebar dan bagian atasnya mengkerucut. Fungsi dari piramida ini menunjukkan pertumbuhan penduduk suatu wilayah jika usia penduduk mudanya lebih banyak, sehingga piramida ini juga disebut sebagai piramida muda. Berikut merupakan contoh dari jenis piramida ekspansif pada negara Indonesia di tahun 2015, yang dimana warna biru menunjukkan laki-laki dan warna merah menunjukkan perempuan. Yang kedua, ada piramida stasioner, yang dimana berbeda dengan piramida ekspansif sebelumnya. Pada piramida stasioner ini berbentuk seperti granat atau sarang tawon yang tidak mengkerucut pada bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwa stabilnya jumlah pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Berikut merupakan contoh dari piramida stasioner di negara Inggris pada tahun 2015, yang dimana laki-laki ditunjukkan oleh warna biru dan perempuan ditunjukkan oleh warna merah. Ketiga, piramida konstruktif. Piramida konstruktif berbentuk seperti kunci terbalik, di mana tingkat kematian penduduknya lebih tinggi dibandingkan tingkat kelahiran pada suatu wilayah. Piramida ini juga disebut sebagai piramida tua karena tingkat usia dewasanya lebih tinggi pada suatu wilayah tersebut. Berikut merupakan contoh dari piramida konstruktif pada negara Jepang di tahun 2015, di mana laki-laki digambarkan oleh warna biru dan perempuan digambarkan oleh warna merah. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah salah satu konsep penting dalam ilmu kependudukan yang merujuk kepada bagaimana penduduk terdistribusi di dalam suatu wilayah. Persebaran penduduk yang tidak merata biasanya dapat dilihat dari hasil sensus penduduknya. Di Indonesia, menurut hasil sensus Dukcapil Kemendagri tahun 2022, sebanyak 154,34 juta jiwa atau 56,05% penduduk Indonesia berada di Jawa. Artinya, saat ini sebagian besar penduduk Indonesia hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Aspek-aspek yang terlibat dalam persebaran penduduk yaitu urbanisasi, migrasi, dan faktor geografis. Aspek yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses di mana penduduk berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Informasi tentang urbanisasi membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan kota, infrastruktur, dan juga layanan publik. Yang kedua ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Data migrasi membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan imigrasi, integrasi sosial, dan pengelolaan konflik. Yang ketiga, faktor geografis. Persebaran penduduk juga dipengaruhi oleh faktor geografis seperti topografi, ketersediaan sumber daya alam, dan juga iklim. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan lahan, mitigasi bencana, dan juga perlindungan lingkungan. Persebaran penduduk yang merata dapat memungkinkan pemerataan pembangunan dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Namun, ketika penduduk terkonsentrasi secara berlebihan di suatu daerah tertentu, hal ini tuh dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur dan sumber daya yang ada. Kebijakan kependudukan juga diperlukan untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah lain karena kualitas infrastruktur dan aksesibilitas yang sama baiknya di setiap daerah dapat menarik penduduk yang bermigrasi dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Pada akhirnya, tekanan atas kepadatan penduduk di daerah tertentu dapat teratasi dan pemerataan pun juga tercipta. Dalam kerangka pembangunan nasional, penduduk merupakan isu yang paling strategis. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai
maka akan menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika jumlah penduduk besar tetapi kualitas penduduk rendah, maka penduduk akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu negara. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu ditetapkan sebagai titik sentral dalam pembangunan. Dalam video ini, kita telah membahas pentingnya memahami komposisi dan persebaran penduduk dalam konteks kebijakan kependudukan. Data komposisi penduduk membantu pemerintah dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan individu dan kelompok dalam populasi. Sementara itu, pemahaman tentang persebaran penduduk membantu pemerintah dalam merancang pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif. Itulah penjelasan materi terkait komposisi dan persebaran penduduk. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya komposisi dan persebaran penduduk dalam pemerintahan, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana komposisi dan persebaran penduduk dapat dilakukan secara efektif. Sekian penjelasan terkait komposisi dan persebaran penduduk yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.